Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaimi di podcast SWITP Kabupaten Banyuasin. Saat ini kita berkesempatan berkunjung langsung di kantor Dukcapil Kabupaten Banyuasin dan disambut langsung oleh Bapak Saukani selaku Kepala Dinas beserta jajaran. Pak Saukani, apa kabar Pak Sau? Alhamdulillah baik. Nah, sekedar informasi, Pak Saukani ini memiliki jargon yang sangat luar biasa dan sangat viral. Apa Pak jargonnya Pak? Nah, di mana ada langit, di situ pasti ada pelayanan, Pak ya. Nah, teman-teman, saat ini kita akan berbicara tentang pelayanan prima yang ada di Dukcapil Kabupaten Banyuasin. Pak Saukani, boleh cerita sedikit nggak sih? Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan prima dari Dukcapil Kabupaten Banyuasin ini? Jadi, terima kasih rekan-rekan dari SWITP. Saya sangat berbangga dapat bertemu. Izin saya menjelaskan bahwa pelayanan prima ini bukan hanya slogan, tetapi memang betul-betul harus bisa dirasakan oleh masyarakat banyak dan juga dapat dilakukan secara berkesinambungan. Dirasakan oleh masyarakat banyak dan dilakukan secara berkesinambungan. Karena penghargaan itu penting, tetapi yang lebih penting, bagaimana penghargaan itu dapat memotivasi kita dari hari ke hari untuk meningkatkan trust publik terhadap organisasi ini. Trust publik terhadap pelayanan Dukcapil. Setelah terbangun trust publik ini, insya Allah akan terbangun trust pimpinan terhadap Dukcapil. Nah, kalau kedua ini sudah kita bangun, kita teruskan, jangan stop secara berkelanjutan. Karena apa? Pelayanan Dukcapil ini dinamis, berkembang sesuai dan seiring dengan lampit, peristiwa lampit, lahir, mati, pindah, datang, yang setiap saat terjadi. Nah, oleh sebab itu pegawai di Dukcapil harus memiliki beberapa hal syarat. Yang pertama, harus betul-betul disiplin. Disiplin utama nih Pak. Utama disiplin. Tidak ada kinerja, tidak ada pelayanan yang berkualitas tanpa disiplin. Artinya jam 8 wajib sudah hadir di kantor. Baik itu di kantor Pangkalan Balai, di UPTD, di OP Mall lantai 2, maupun yang baru saja dibuka oleh Pak PJ Bupati, yaitu pelayanan yang ada di perumahan Grand City. Nah, itu. Jadi yang pertama disiplin, yang kedua kita harus menegakkan aturan dengan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu kita harus sopan santun. Dan kalau memang bisa cepat, kenapa harus diperlambat? Nah, tapi perlu saya informasikan, Dindo, pelayanan Dukcapil ini setelah saya amati, termasuk salah satu OPD yang banyak melayani setiap hari. Dan bersentuhan langsung dengan masyarakat juga tentunya. Bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan berbagai kalangan. Nah, sehari diperkirakan antara 800 sampai 1.300 orang yang kami layani. Wow, luar biasa ya. Itu. Nah, untung saja Kepala Dinas sekarang, walaupun di mana-mana dia bisa melakukan tanda tangan elektronik. Dan ini sudah kami lakukan sejak tahun 2019. Nah, kalau Dinda bertanya, berapa banyak jumlah penduduk yang sudah dilayani sejak saya menjabat? Saya menjabat 18 Februari 2018
sampai Oktober tahun 2023 ini lebih kurang 1.480.000 orang yang kami layani. Ini fokus dan terukur, Pak. By name by address tadi ya. Nah, jadi oleh sebab itu, di dalam kita memberikan pelayanan harus terukur. Berapa banyak kakak sehari kita cetak, berapa banyak KTP kita cetak hari ini. Seperti di pelayanan Citra Grand City, itu sudah saya rekap dari mulai tanggal 27 November di launching oleh Pak PJ Bupati sampai kemarin itu ada 899 orang yang datang untuk dilayani di Citra Grand City. Hanya jangka 7 hari. Hampir 1.000 orang. Nah, artinya lokasi atau tempat yang dibangun, didirikan oleh Pak PJ Bupati Banyuasin betul bermanfaat bagi rakyat banyak. Oke. Itu yang saya maknai, Pak. Luar biasa sekali Pak Sokani ya. Pak Sokani kan, Pak Sokani sudah 21 tahun di Dukcapil, tentunya sangat memahami dinamika secara kompleks di Dukcapil ini, Pak. Kita tahu kan sebelum Pak Sokani menjabat, Dukcapil ini kita tahu kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, bagaimana sih cara Bapak meningkatkan kapasitas serta kualitas dari Dukcapil Kabupaten Banyuasin ini sehingga di convert zone saat ini, zona saat ini mendapatkan banyak penghargaan, mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat. Bagaimana sih, Pak? Terima kasih. Ini menurut pendapat saya pribadi. Organisasi itu tergantung dari leader atau bagaimana seorang pilot memimpin satu organisasi. Organisasi ini mau dibawa kemana? Pesawat ini mau dibawa kemana? Satu contoh, saya seorang pilot, Anda adalah penumpang. Anda tujuannya ke kota A, tapi saya arahkan ke kota B. Jelas komplain kan? Nah, jadi artinya segala sesuatunya diawali dari kemauan seorang pilot. Nah, jadi pilot inilah yang mengarahkan, membawa kawan-kawan untuk menuju satu cita-cita organisasi. Karena sebagaimana yang kita ketahui, organisasi itu adalah di mana 2 orang atau lebih bekerja bersama-sama bekerja untuk mencapai satu goal atau tujuan. Nah, tetapi tujuan ini akan dicapai apabila ada kemauan dari pilotnya dulu. Nah, bagaimana pimpinan bawahan kita akan mengikuti kalau arahan dari kita tidak pernah ada. Kemudian harus menunjukkan teladan terlebih dahulu. Misal, saya mengatakan, pegawai semuanya apel pagi, jam 8 harus hadir, tapi saya sendiri lambat. Bagaimana menjadi teladan? Jadi paling tidak saya 7.30 sudah harus standby di kantor ini. Nah, ini salah satu maksud saya yang dimaksud pilot tadi. Saya menilai secara pribadi aja Pak ya, secara kasat mata. Pak Sokani ini bukan tipikal orang yang hobi duduk di kantor saja sih. Pak Sokani ini door to door terkadang, Pak. Apa sih yang membuat Pak Sokani ini door to door, langsung kadang memberikan arahan setiap pagi di lobi pelayanan depan, kadang turun ke lapangan. Apa sih yang memotivasi Pak Sokani itu? Ya, terima kasih. Sebetulnya saya sebelum jadi kepala dinas sudah saya lakukan itu. Waktu saya jadi kepala bidang. Mengapa saya harus lakukan itu? Yang pertama, saya memberi contoh kepada teman-teman. Bahwa kalau kita hanya di ruangan saja, maka diduga nanti banyak komplain dari masyarakat. Kita mencoba untuk langsung menyapa rakyat. Apa sih keluhannya? Apa sih permasalahannya? Sehingga kita tahu titik permasalahan masyarakat itu apa.
Nah, jadi dengan adanya saya bertanya langsung kepada masyarakat, maka dapat saya pastikan hari itu pelayanannya bagus. Oke. Coba, kalau misalnya ada unek-unek Anda, ada pertanyaan Anda yang tidak tersalurkan, itu kan dibawa pulang. 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya menggunung. Nah, maka akan pecahlah suatu saat gunung ini. Nah, tetapi kalau kita perlahan, hari ini ada 1 orang yang ada keluhan, kita selesaikan. Besok ada 2 orang keluhan, kita selesaikan. Nah, maka keluhan itu akan semakin minimal. Tetapi saya katakan, untuk pelayanan publik di Capil ini, saya tidak sanggup mengatakan saya bisa menghilangkan keluhan rakyat. Tidak bisa. Tapi mengurangi? Tetapi mengurangi saya siap. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, saya sanggup mengurangi keluhan dengan cara saya bertatap muka, dengan cara saya membuka diri, Berkomunikasi langsung. ya berkomunikasi langsung. Nah, yang kedua, saya siap mengakomodir semua pertanyaan dan keluhan dengan segera. Hanya 2 itu yang bisa kulakukan. Oke. Nah, tapi kalau saudara mengatakan, Pak Kadis bisa tidak menghilangkan keluhan? Jawabnya belum mampu. Wallahu alam bisawab. Nah, karena yang kami layani ini sebanyak 844.107 jiwa penduduk, terbesar kedua di Sumatera Selatan, dengan letak geografis yang berpencar. Ada di Tunggal Ilir, ada di Muara Sugian. Dan heterogen. Heterogen. Pak, Nah, ada nggak sih suka duka selama menjadi pegawai Dukcapil? terus terang saja, Nah. banyaklah sukanya. Terus terang. Karena di Capil ini, Pak, di samping disiplin, ya, kemudian menegakkan aturan, ya, dia juga harus punya jiwa yang senang menolong orang banyak. Sosialnya tinggi ya. Nah, jadi kalau saudara, misalnya di hadapan 100 orang, mungkin Anda sering melihat kan? Kita sering ngomong, Pak, ada kesulitan tidak? Ada pertanyaan tidak? Nah, mereka senyum dan ketawa. Disitulah letak kebahagiaan kita. Bahwa hari ini kita bisa membahagiakan orang. Nah, disitulah satu kenikmatan bagi diri saya, Pak. Dan bagi teman-teman. Tapi tolong diingat, keberhasilan Dukcapil itu bukan keberhasilan saya, Pak. Keberhasilan seluruh pegawai. Tetapi kebetulan saya pilotnya. Karena tanpa pegawai, saya tidak bisa apa-apa, Pak. Nah, cuman saya kebetulan pilotnya. Nah, itulah tugas pimpinan, mengajak kawan-kawan bersatu untuk mencapai satu goal. Memberikan pelayanan yang cepat, gratis, tidak dipungut biaya, dan bahkan bukan lagi pelayanan prima, tetapi pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Nah, Pak, kita bicara tentang pelayanan, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, Dukcapil ini kan kita tahu sendiri tadi Bapak sebutkan ada pelayanan di UPTD, kemudian di OP Mall, yang terbaru di Citra Grand City. Citra Grand City. Termasuk juga ada mobil keliling, Pak. Ya. Bagaimana sih Bapak manajerial hal tersebut, Pak? Betul. Pertanyaannya luar biasa. Kalau dulu pelayanan Dukcapil ini kan hanya di kantor ini. Begitu saya keluar melangkahkan kaki 5 langkah, sudah terlihat semua. Sudah termonitor semua. Bagaimana pegawai, bagaimana masyarakat. Sekarang sudah terpencar, Pak. Di 21 kecamatan. OP Mall. Kemudian mobil keliling. Grand City. Dan di kantor ini. Jadi ada 26 tempat pelayanan. Tentu membutuhkan pemikiran yang sangat serius. Bagaimana pelayanan di UPTD Talang Kelapa, bagaimana pelayanan di Tunggal Ilir, bagaimana peralatannya. Nah, itu Pak. Jadi sudah saya ajak teman-teman ini berpikir bukan hanya memperhatikan pelayanan di sini, tetapi kita harus tetap memonitor pelayanan-pelayanan tempat lain. Nah, memang saya akui, Pak, kalau pelayanan di UPTD perairan
itu antara 5, 10, 20 orang per hari. Artinya insya Allah bisa dilayani kawan dengan hari itu juga. Nah, tetapi ada pelayanan-pelayanan yang tepat menumpuk, Pak. Seperti di Talang Kelapa. Talang Kelapa itu, Pak, sehari itu antara 100 sampai 150. Di Grand City itu 100 lebih. Artinya 2 tuh tempat Talang Kelapa kan ada. Betul. Di dalam Kecamatan Talang Kelapa 1, kemudian di Grand City. Grand City. Nah, jadi artinya sudah bisa mecah antrian Oke. dengan adanya Grand City dan Talang Kelapa. Nah, coba nanti tadi kalau masih ada cuma di UPT di Talang Kelapa, bisa 200-300 artinya. Nah, ini sudah mecah daripada antrian. Nah, begitu juga yang di Optimall. Nah, jadi memang perhatian saya lebih fokus kepada Talang Kelapa, Optimall, Grand City, dan di kantor ini. Nah, sedangkan yang di UPT saya tetap monitor, tapi rata-rata mereka sudah dapat menyelesaikan sendiri. Oke. Karena jumlahnya tidak begitu banyak. Luar biasa sekali ya, Pak. Kira-kira. Pak, ada nih satu pertanyaan yang mungkin mengganjal di hati saya. Yang mungkin ada beberapa teman-teman aktivis sosial juga ingin bertanya, Pak. Bagaimana sih cara mengurus kependudukan untuk salah satunya anak terlantar, kemudian untuk orang yang pernikahannya tidak tercatat, ataupun ibu tunggal. Gimana sih mekanismenya, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa juga, Pak. Ah. Jadi perlu saya garis bawahi. Setiap penduduk yang ada di Republik ini, saya batasi saja. Setiap penduduk yang ada di Banyuasin ini wajib dan berhak memiliki dokumen sesuai dengan kepentingannya. Nah, tetapi bermacam-macam dalam penerbitannya. Contoh, ada anak baru lahir, orang tuanya memiliki buku nikah. Kita catatkan. Anak tersebut dilahirkan dari sepasang suami istri, si A dan si B. Legal formanya jelas. Ya, jelas. Ada lagi anak lahir, orang tuanya tidak memiliki buku nikah. Wajib kami catatkan, tetapi caranya berbeda. Oke. Contoh misalnya, dilahirkan dari si A dan si B, nanti ada catatan prasa di bawah di akte kelahiran. Yang perkawinan orang tuanya belum tercatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di satu sisi, kami mengakui anak ini dilahirkan dari si A dan si B. Di sisi lain, prasa mengatakan kami tidak mengakui perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa orang tuanya belum memiliki buku nikah. Tapi secara agama sah. Nah, jadi memang di kami ini, Pak, bola panasnya ke kami. Contoh lagi, ada anak pagi tadi dititipkan di tempat saudara. Begitu saudara bangun, ada bayi. Ini tugas kami lagi, Pak. Berarti nama kedua orang tuanya tidak diketahui. Nah, tetapi anak ini wajib memiliki hak-hak sipil anak. Nah, jadi setiap penduduk, setiap warga negara berhak memiliki dokumen kependudukan. Berkewajiban dan berhak negara memberikan hak-hak sipil anaknya. Ya, tetapi tentunya negara ini di dalam memberikan hak-hak sipil ada persyaratan, Pak, yang harus dipenuhi. Jadi negara berkewajiban, penduduk berhak. Nah, oleh sebab itu kita lakukan sekarang, kalau dulu pelayanannya stel-sel pasif, sekarang stel-sel pasif dan stel-sel aktif. Apa ini maksud stel-sel pasif dan aktif? Kita tidak boleh nunggu di kantor saja, Pak. Kita harus keliling. Oh, pakai mobil, jemput bola. Itu stel-sel aktif, pasif aktif. Nah, tapi kalau kami yang nunggu di sini itu termasuk stel-sel aktif. Menunggu, pasif, menunggu kapan orang datang. Nah, jadi pasif dan aktif tetap kita lakukan. Nah, itu kira-kira. Saya enjoy Dindo bekerja di Capil, seperti saya bilangkan tadi, kita bisa menolong orang banyak.
ya kan? Kita bisa membantu orang banyak, ya kan? Ini merupakan satu kebahagiaan kita sendiri, punya kesempatan diberi amanah untuk membantu orang banyak. Nah, mungkin Pak, terakhir Pak, pesan untuk masyarakat Banyuasin dan untuk pegawai Dukcapil sendiri. Nah, terkhusus pertama untuk pegawai saya yang ada di lingkungan Dukcapil. Sebentar lagi saya akan menghadiri jabatan ini. Saya berpesan, berharap apa yang sudah kita lakukan selama ini yang sudah baik, tolong dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Itu yang pertama. Kemudian jangan ada pungli, karena pungli itu akan membebani masyarakat. Dan perlu kita ketahui, kita camkan bersama, masyarakat tanpa KK dan akta, mereka akan kesulitan. Karena akta dan KK, KTP, itu adalah dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen, segeralah datang ke UPTD. Lengkapi persyaratannya, komunikasikan dengan baik dengan staf saya. Insya Allah semua pelayanan akan kami berikan. Nah, sekarang saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama anak-anak yang masih berumur 16 tahun, untuk segera datang ke UPTD melakukan perekaman. Melakukan perekaman, dan juga nanti akan kami cetakkan KTP-nya. Setelah mereka memiliki KTP, tolong jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Nah, terakhir, jangan lupa mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Nah, bagaimana Pak caranya Pak? Nah, jadi pertama persyaratannya memiliki HP Android, bisa mengoperasikan. Nah, kemudian datang ke UPTD nanti kita aktifkan. Insya Allah sekali diaktifkan, seumur hidup dia tidak perlu berubah lagi kecuali KTP hilang atau KTP rusak. Misal contoh, tadinya istrinya tidak berjilbab, berganti foto. Nah, maka identitas kependudukan digital atau KTP yang ada di HP itu tidak perlu berubah sendiri secara otomatis. Tidak seperti KTP manual yang harus datang ke yang harus datang. Misalnya hari ini, dulu waktu itu Anda kan single masih. Kemudian menikah. Kita robah kakak, ganti KTP baru. KTP elektronik. Sekarang tidak. Dengan adanya IKD, robah kakak saja, IKD-nya berubah secara otomatis. Nah, jadi saya titip pesan kepada masyarakat, ya silakan datang ke Capil. Janganlah ada di benak masyarakat itu pelayanan Capil itu sulit. Saya tidak ingin mendengar itu. Komunikasikanlah dengan staf saya dengan baik, dan kalau memang betul masih ada kesulitan, silakan menemui kepala UPTD, kemudian kepala bidang, dan selagi saya masih jabat, silakan WA saya sendiri, bisa saya jawab. Saya kira itu, dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat Banyuasin yang telah aktif melaporkan semua peristiwa kependudukannya sehingga laporan kita cukup lumayan baik. Oke Pak Sogani, kita ucapkan dari SOITP Kabupaten Banyuasin, ucapkan terima kasih atas sharing knowledge yang sangat luar biasa tentang pelayanan bagi beliau dan teman-teman Dukcapil mewakafkan dirinya sepenuhnya untuk pelayanan di Kabupaten Banyuasin. Saya Suhaimi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.